Roh Kudus, kuasai kami, penuhi kami dengan kebaikan-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami pada hari ini, Erev Hanukkah, bisa mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam Indonesia Masya, haleluya, amin. Mari kita buka Yohanan 10 ayat yang ke-22. Yohanan 10 ayat yang ke-22. Nah, kenapa kita merayakan Hanukkah? Hanukkah itu bukan sebagai Israel secara rohani, ya, kita dientenkan ya menjadi Israel sejati oleh karena kuasa darah Adonai Yeshua Mashiach. Jadi kenapa kita merayakan Hanukkah? Karena juru selamat kita Yeshua HaMashiach juga merayakan Hanukkah. Yohanan 10 ayat 22 itu berkata, ya, mari kita buka kitab suci kita, Yohanan 10 ayat yang ke-22. Yeshua dan Bapa adalah satu. Jadi pada waktu Yeshua berjalan di Serambi Salomo, ya, di Bait Suci, maka di situ dikatakan tibalah perayaan penahbisan di Yerusalem. Perayaan penahbisan dalam bahasa aslinya disebut Hanukkah, ya, Hanukkah. Dan saat itu adalah musim dingin. Dan Yeshua berjalan di Bait Suci di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia, ya. Jadi Yeshua pun ikut melakukan perayaan yang namanya Hanukkah, karena Yeshua pergi ke Bait Suci. Nah, makanya kita tepat pada bulan Kislev, ini bulan Kislev, ya, tepatnya tanggal berapa? Ya, bulan Kislev itu jatuh di tanggal 25 sampai dengan 3 Tevet, ya, nanti perayaannya. Jadi ada 9 hari, ya, 25. Nah, kemudian di situ dikatakan Yeshua datang ke Bait Suci. Ya, ngapain dia di sana? Tentu dia mulai lagi mengajar. Ya, dia berjalan di Bait Suci Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Sampai kapankah engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika engkau adalah HaMashiach itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang." Ya, ayat 25 sama-sama baca. Yesus menjawab, "Aku telah mengatakan kepadamu dan kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, inilah yang memberi kesaksian tentang Bapa-Ku. Akan tetapi kamu tidak percaya, karena kamu bukan berasal dari domba-dombaku sebagaimana telah kukatakan kepadamu." Jadi ada orang yang gak percaya bahwa Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Kalau orang tidak percaya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, coba dicek, ya, dicek. Apakah dia bagian dari domba? Ya. Apakah dia bagian dari domba-domba itu? Kenapa? Karena 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Jadi kita mengikuti Yeshua. Kalau Yeshua itu pada perayaan Hanukkah pergi ke Bait Suci, ya kita juga pergi ke Bait Suci, ya. Kalau Yeshua itu ditabalkan, dibaptis sebagai pengikut Yeshua, kita akan mengikuti apa yang Yeshua lakukan. Kalau Yeshua itu makannya kosher, ya, maka kita ikuti Yeshua makannya kosher, ya, hanya ikan-ikan. Kemudian apa lagi? Kalau dia lalu dia berkata, ayat yang ke-30 ini yang paling penting, dan inilah yang sering merisaukan orang. Benarkah Yeshua dan Bapa itu adalah satu, echad, satu pribadi, atau ada dua pribadi? Ya. Dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Nanti kita akan lihat di tulisan ini, aku dan Bapa adalah satu, echad. Ya, echad itu berbeda dengan yachad. Nah, echad
Yahad itu dia satu, ya, tapi dia bisa berada dimanapun. Nah, itu menandakan dia plural. Sementara Yahad, ya, itu satu. Jadi kalau saya ada di sini satu, ya cukup saya ada di kota Pematang Siantar satu. Nggak bisa ada di bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, ya, di tempat yang berbeda, itu satu orangnya nggak bisa. Kenapa? Karena di ayat 31, perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi juga yang mau mengambil batu, ya. Yohanan 4 ayat 22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi toh. Makanya perlu minta tuntunan Ruach HaKodes. Kenapa? Ada juga sebagian orang yang mengaku Yahudi di sini mengambil batu dan mau merajam. Tahu merajam? Melempari, ya. Dia mau melempari Yeshua. Kenapa? Karena Yeshua bilang, aku dan Elohim Bapa Avi itu adalah satu. Wah, itu dikira pelecehan, blasphemy, ya. Lalu Yeshua menjawab, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah dari antaranya, maka kamu akan merajam aku. Yeshua selalu melakukan perbuatan baik, ya. Melakukan perbuatan baik saja pun mau dirajam. Apalagi kalau orang Nasrani jahat. Jangan, ya. Ya kan? Harus berbuat baik. Ya. Kami merajam engkau bukan karena perbuatan baikmu, tetapi sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau adalah seorang manusia, dirimu menjadikanmu Elohim. Mereka lupa bahwa di kitab Mizmor berkata kamu adalah Elohim. Nah, Yesus pakai ayat. Bukankah ada tertulis dalam Torahmu, aku berfirman kamu adalah Elohim. Dan dia menyebut mereka itu Elohim. Maka terhadap dia yang firman Elohim telah datang dan kitab suci tidak mungkin dibatalkan. Jadi engkau dan aku bisa juga menjadi idol, menjadi sesembahan. Kenapa? Karena ada roh Elohim, yaitu dia yang telah diutus Bapa ke dalam dunia. Engkau menghujat karena aku berkata aku adalah putra Elohim. Jadi ketika orang dikatakan Yeshua mengatakan dirinya bahwa dia adalah Bapa Yahweh itu sendiri, garis bawahi, sebagian orang Yahudi itu tidak percaya. Jadi kalau ada sampai dengan hari ini mengatakan bahwa Yeshua dan Bapa adalah dua pribadi, yaitu bisa jadi gara-gara pengaruh sebagian dari orang Yahudi yang mau merajam dia pada masa itu. Karena mereka kan beranak cucu, ya. Bayangkan kalau satu generasi salah di dalam mengerti daftar Elohim, di dalam firman, maka keturunannya itu akan terus, ya, hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, ya. Jika aku, ayat 37, ya, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Apa pekerjaan Bapa Yahweh? Yeshua kemana-mana dia menyembuhkan banyak orang. Tadi Yohanan yang dibaca ayat 9, Yeshua menyembuhkan orang buta. Yohanan 9, ya, buta sejak lahir. Terus orang tanya, kok buta sejak lahir? Apakah kena kutu, kena tulang? Juru selamat kita Yeshua masih adalah pribadi yang sangat positif. Dia bilang apa? Oh, dia bukan karena buta dan sejak lahirnya, tapi supaya nama Bapa Yahweh dimuliakan atas dia. Jadi Yeshua adalah terang. Dia memberikan terang yang ajaib. Makanya kita menyalakan lilin yang pada menorah menjadi periuk pada Hanukkah candle. Kita mulai berdoa begini. Baru kata Yahweh Elohim melek haula. Asher natan lalu. Kahim kuhot.
Muadim Lesimka Livkot Yeshua Hamashiach Adonenu Orha. Jadi pada saat kita menyalakan lilin, jadi hari pertama itu profetik kita supaya sinarnya Yeshua itu bersinar dalam hidup kita. Kemuliaan Yeshua itu ada di dalam kehidupan kita. Kuasa dari Yeshua Hamashiach juga ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita mulai berkata, diberkatilah engkau Bapa Yahweh, Raja alam semesta, Master of the Universe, yang memberikan kami hari-hari libur, yang memakaikan kami, ya, yang memakaikan kami musim kebahagiaan. Jadi ini saatnya bersuka cita. Kenapa? Karena kemuliaan dari Yeshua Hamashiach sebagai terang dunia itu turun. Jadi dia bersinar, shine. Jadi kita pun bersinar, bukan karena lampu saja, bukan karena sesuatu yang menyinari kita, tapi karena kemuliaan. Livkot Yeshua itu menyinari, kafotnya Yeshua Hamashiach turun atas kita. David Elohim berkata, nanti di dalam kerajaan Syamaim itu tidak perlu lagi matahari untuk menyinari. Kenapa? Karena ada kafot, livkot, kemuliaan atau sinar orang, dan cahaya dari Bapa Yahweh itu sendiri yang menyinari. Ketika kita menyalakan itu, kita tindakan profetik dalam hidup kita. Kita mulai percaya bahwa Yeshua adalah terang yang ajaib. Kalau Yeshua bisa menyembuhkan orang, maka engkau pun bisa menyembuhkan orang. Kalau Yeshua bisa berjalan di atas air, one day kita pun bisa berjalan di atas air. Kalau Yeshua memberi makan 5.000 orang, maka engkau pun akan dimampukan untuk memberi makan 5.000 orang. Hanya saja mungkin tidak sedahsyat, ya, belum sedahsyat Yeshua. Kenapa? Mungkin 5.000 orangnya kita itu gak sekaligus dikumpulin kasih makan, tapi setiap minggu atau setiap hari, ya, kita sering bagi-bagi orang makanan, orang-orang pemulung, anak-anak yatim piatu yang gak makan. Ya, hitung-hitung aja udah lebih 5.000 kasih makan. Kemudian kamu bisa menyembuhkan orang. Mungkin orang itu begitu kita doakan tidak langsung sembuh pada saat itu, karena kau bukan Yeshua. Ya, ada caranya, ada jalannya, ya, ada perantaraannya. Kamu berdoa, kita berdoa, orang itu disembuhkan, kemudian kita bawa ke rumah sakit misalnya. Ya, kenapa? Karena pengetahuan itu juga sebagian ruah daat juga dari Bapa Yahweh. Ya, jadi jangan anti juga terhadap medis, ya. Kenapa? Karena itu dulu pada zaman Yeshua ada namanya tabib. Nah, tabib ini orang suka menyembuhkan orang. Bahkan Yeshua sendiri dikatakan tabib, dikatakan Nebiim, dikatakan Elohim, dikatakan apa? Melek Hamelakim. Nah, ketika Yeshua menjadi terang dunia, maka kau tidak perlu terang-terang yang lain lagi. Ketika terang Yeshua memenuhimu, maka pada perayaan Hanukkah ini, ayat yang ke-42, momen yang dipakai oleh Yeshua, dan di sana banyak orang percaya kepada. Jadikan Hanukkah ini adalah momen untuk membawa orang, supaya orang semakin banyak percaya kepada kedahsyatan nama Yeshua Hamashiach. Ya, kenapa Yeshua? Ya, Yotsin Wakayin itu namanya, Hemem, Yasin Heb Yot. Yeshua Hamashiach itu namanya, karena nama itu berkuasa. Setiap huruf Ibrani, saya tidak menjelaskannya di sini, itu mengandung makna yang sangat dalam. Ada makna geometrianya, ada makna piktografi. Jadi kan momen ini, ya, momen di mana orang datang kepada Yeshua. Jadi caranya apa? Di Hanukkah minta terang dari Yeshua. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh, ya. Jangan berpikiran
yang jauh yang bisa dapat kau pikirkan. Kemudian kita buka Roma 13 ayat yang ke-12. Romanim 12 ayat yang ke-13. Ini pesan Rabi Saul. Ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Ya. Baca. Ibrani 12 ayat yang ke-13. Pada perayaan Hanukkah atau pentahbisan bait suci, pembersihan, kalau sejarahnya ditarik, memang Hanukkah itu adalah saat ya seorang pahlawan ya yang bernama, saya lupa namanya ya, saya itu pernah sekolah. Dia Makabi, dia mengusir tentara Romawi, Yunani, Romawi yang menjajah Israel karena bait suci itu disiram sama minyak babi. Bait sucinya mau disiram sama minyak babi. Dan itu kan suatu kenajisan karena babi itu adalah makanan yang tidak kosher. Lalu dia itu, kalau Katolik tuh ada tuh namanya kitab Makabi ya. Lalu dia membersihkan bait suci dan menorah itu dibersihkan lagi. Menorah karena apa? Dibalik-balikkan sama si jahat. Ya, jadi pada perayaan Hanukkah juga ada namanya Ashma. Ashma ini adalah persembahan yang dibawa karena kerusakan properti dari kehilang yang sopan ya, karena masih, jadi kita harus membersihkan ya, mentahbiskan bait suci itu juga berbicara tubuh kita dan juga tempat ibadah, tempat kita berdoa ya. Di mana tempat kita berdoa itu kita meninggikan nama Bapa Yahweh, jadi harus bersih, jangan kotor. Kalau bisa jangan berdebu, karena Roh Kudus itu senang yang bersih. Lalu mereka menyalakan kembali menorah. Nah, minyak yang ada di menorah ini habis, ya kan? Lalu dia berdoa, kemudian minyak ini dia isi minyak dan mujizat terjadi. Selama 9 hari ya, menorahnya tidak mati-mati, minyaknya tidak habis. Jadi Hanukkah juga berbicara tentang minyak. Apa minyak? Secara profetik, minyak itu adalah Ruach HaKodes yang berkenan diam dan tinggal dalam hidup kita. Minyak juga berbicara Davar Elohim yang tinggal. Minyak juga berbicara tentang kasih yang kita miliki. Jangan sampai habis. Kenapa? Karena perumpamaan Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, selisihnya cuma apa? Perkara minyak. Jadi jangan sampai kita kehabisan minyak. Ayat 13, Ibrani 12 ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya yang pincang tidak sampai menyimpang, malah diselamatkan. Amin. Pada perayaan Hanukkah, Yeshua berada di samping Salomo. Orang-orang banyak percaya sama dia. Saya berdoa pada perayaan Hanukkah ini juga banyak orang, bahkan jiwa-jiwa berbalik kepada Adonai Yeshua Mashiach, Elohim Israel, Elohim yang sanggup untuk menyembuhkan mata yang buta. Bayangkan kalau dari segi medis, Yohanan 9 tadi, gimana caranya air ludah campur tanah bisa nyembuhin mata ya. Jadi saudara, bedakan engkau berjalan oleh karena iman percaya atau karena bayar membayar. Orang yang berjalan karena iman percayanya ya,
dia akan berjalan karena dawar Elohim, karena iman percaya, totally karena iman percaya, bukan karena membayar. Ya, Anda pikirkan saja sendiri ya. Orang buta berarti apa? Ada kerusakan pada retina mata. Kalau dari segi kedokteran, kenapa bisa sembuh? Hanya dicampur ludah dan tanah. Renungkan, camkan sendiri. Oke, Bapak Yahweh memberkati. Cah Samea Yom Hanukkah. Shalom.